lagi dengan saya dalam video pembelajaran matematika. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang Kali ini kita akan mengenal tentang logaritma. Apa itu logaritma, kemudian apa gunanya. Sekarang misalnya, ada persamaan Y sama dengan 2 pangkat 3. Tentukan nilai Y-nya. Kalian akan mengerjakan dengan cara Y sama dengan 2 kali 2 kali 2. Karena 2-nya dipangkatkan 3. Hasilnya sama dengan 8. Bagaimana jika ada persamaan 256 sama dengan 2 pangkat X? X-nya sama dengan berapa? Nah, disinilah kita akan menggunakan logaritma. Mari kita simak tentang logaritma. Kita lihat definisi logaritma. Bentuk logaritma B log Y sama dengan X, ini ekuivalen dengan eksponen, yaitu bilangan berpangkat. Ditulis Y sama dengan B pangkat X. Dalam lognya, X-nya ini adalah hasil logaritma, yaitu sembarang bilangan real. Kalau dalam eksponen ini adalah X-nya adalah pangkat. Kemudian B-nya adalah bilangan pokok atau basis, yaitu sembarang bilangan real positif. Dan B-nya tidak boleh sama dengan 1. Sedangkan Y-nya dalam logaritma ini disebut numerus, yaitu sembarang bilangan real yang positif. Sebagai contoh, hitunglah nilai X dari bagian A, 2 log 8 sama dengan X. Bagian B, X log 81 sama dengan 4. Bagian C, 1/3 log X sama dengan 2. Jika kalian perhatikan, soal ini X-nya ada sebagai pangkat, yang B itu sebagai bilangan pokok, yang C itu sebagai numerus. Kita lihat satu persatu ya. Bagian A, 2 log 8 sama dengan X. Ini kita tulis 2 pangkat X sama dengan 8. 2 pangkat X sama dengan, kita rubah 8-nya, 2 pangkat 3. Bilangan pokoknya sudah sama yaitu 2, maka pangkatnya sama. Jadi X-nya sama dengan 3. Bagian B, X log 81 sama dengan 4. Ini artinya X pangkat 4 sama dengan 81. Jadi X pangkat 4 sama dengan, kita cari bilangan yang dipangkatkan 4 sama dengan 81, yaitu 3. Jadi X-nya sama dengan 3. Kemudian bagian C, 1/3 log X sama dengan 2. Artinya 1/3 pangkat 2 sama dengan X. Jadi X-nya sama dengan 1/3 kali 1/3, yaitu sama dengan 1/9. Selanjutnya kita akan mempelajari sifat-sifat logaritma. Sifat logaritma yang pertama yaitu logaritma dari perkalian. B log X kali Y ini sama dengan B log X ditambah B log Y. Syaratnya B-nya lebih besar dari 0, berarti positif. B-nya tidak boleh sama dengan 1. Kemudian X-nya juga lebih besar dari 0, artinya harus positif. Dan Y-nya juga lebih besar dari 0, jadi harus positif. Sebagai contoh, hitunglah nilai log 20 ditambah log 5. Kita gunakan sifat yang pertama tadi ya. Log 20 ditambah log 5 ini sama dengan log 20 dikali 5. Jadi sama dengan log 100. Kita akan menentukan berapa nilai log 100 ini. Log 100 ini bisa kita tulis sama dengan 10 log 100. Jadi kalau basisnya tidak ditulis, artinya itu bilangannya 10.
Kita misalkan 10 log 100 itu sama dengan X. Artinya ekuivalen dengan 10 pangkat X sama dengan 100. Jadi 10 pangkat X ini sama dengan 10 pangkat 2. Karena 10 pangkat 2 itu nilainya 100. Jadi X-nya sama dengan 2. Jadi kembali lagi ke soal, logaritma 100 ini sama dengan 2. Jadi sebetulnya kalau menentukan log 10, log 100, log 1000, log 10.000, itu kalian tinggal lihat nolnya. Kalau 100 itu nolnya ada 2, jadi log 100 itu sama dengan 2. Kalau log 1000 sama dengan 3. Kalau log 1, ini sama dengan 0. Sifat logaritma berikutnya, logaritma dari pembagian. Jika ada B log X per Y, ini sama dengan B log X dikurangi B log Y. Dengan B-nya lebih besar dari 0, B tidak boleh sama dengan 1, X-nya lebih besar dari 0, dan Y-nya juga lebih besar dari 0. Kita lihat contoh soalnya. Jika log 2 diketahui sama dengan 0,3010, dan logaritma 5 sama dengan 0,6990, hitunglah nilai dari log 2,5. Nah, di sini kita akan belajar menghubungkan 2,5 dengan angka-angka 2 dan 5, karena yang diketahui adalah log 2 dengan log 5. Perhatikan cara pengerjaannya. Logaritma 2,5 ini bisa kita tulis sama dengan log 5 per 2. Karena 5 dibagi 2 itu adalah 2,5. Kita gunakan sifat yang tadi ya. Jadi sama dengan log 5 dikurangi log 2. Kita tulis log 5 ini 0,6990 dan log 2-nya 0,3010. Jadi lanjut ya, sama dengan 0,6990 dikurangi 0,3010. Hasil akhirnya sama dengan 0,3980. Sifat logaritma yang berikutnya, logaritma dari perpangkatan. Jika ada B log X pangkat N, ini sama dengan N kali B log X. Dengan B-nya lebih besar dari 0, B-nya tidak boleh sama dengan 1, dan X-nya harus lebih besar dari 0. Masih sifat logaritma tentang perpangkatan. Jika ada B log B, ini nilainya sama dengan 1. Kemudian jika ada B log B pangkat N, ini sama dengan N. Kemudian B log 1, nilainya sama dengan 0. B-nya lebih besar dari 0, dan B-nya tidak boleh sama dengan 1. Kita lihat contoh berikut. Hitunglah nilai dari 3 log 4 log 64. Untuk mengerjakan soal ini, kita selesaikan dulu yang di dalam logaritma, yaitu 4 log 64. Kita cari nilainya dulu. Baru kita cari nanti 3 log 4 log 64. Kita mulai ya. 3 log 4 log 64 itu bisa kita tulis sama dengan 3 log 4 log. Nah, 64 ini kita cari, kita ganti bilangan dengan basis 4 ya. 4 pangkat berapa yang sama dengan 64? Ternyata 64 ini bisa kita tulis 4 pangkat 3. Jadi 3 log 4 log 4 pangkat 3 ya. Lanjut. Sama dengan 3 log 3 kali 4 log 4. Ingat ya, pangkatnya bisa dilempar ke depan, jadi pengali. Lanjut, sama dengan 3 log 3 kali 1. Mengapa? Karena 4 log 4 nilainya adalah 1. Jadi, lanjut sama dengan 3 log 3. Hasil akhirnya sama dengan 1. Sifat logaritma berikutnya masih berkaitan dengan pemangkatan. Jika ada B
B pangkat M loh C pangkat N ini sama dengan N per M kali B loh C. Jangan sampai terbalik ya pangkatnya, N per M. Dengan B-nya lebih besar dari 0, B tidak boleh sama dengan 1, dan C-nya juga lebih besar dari 0. Kita lihat contoh berikut. Tentukan nilai dari 9 log 3 ditambah 25 log 125. Kita akan mengubah 9 ini menjadi bilangan berpangkat. 3 pangkat berapa? Kemudian 25 dan 125 kita ubah ke 5 ya, basis 5. Jadi 5 pangkat berapa? Nah, kita mulai ya. 9 log 3 ditambah 25 log 125 sama dengan 3 pangkat 2 log 3 ditambah 5 pangkat 2 log 5 pangkat 3. Kemudian kita lanjutkan sama dengan 1/2 kali 3 log 3. Jadi kalau ada log 3 tidak ada pangkatnya, ini artinya log 3 pangkat 1. Lanjut ya, masih ditambah 3/2 kali 5 log 5. Sama dengan 1/2 kali 1 ditambah 3/2 kali 1. Sama dengan 1/2 ditambah 3/2. Sama dengan 4/2 atau kita sederhanakan sama dengan 2. Sifat logaritma berikutnya mengubah basis logaritmanya. Jadi jika ada B log X, ini bisa kita ubah menjadi sama dengan A log X per A log B. Kemudian jika ada B log X, ini bisa juga sama dengan 1 per X log B. Ditukar tempatnya ya. Ini dengan A-nya tidak boleh sama dengan 1, A-nya harus lebih besar dari 0, B-nya tidak boleh sama dengan 1, B-nya harus lebih besar dari 0, demikian juga untuk X harus lebih besar dari 0. Perhatikan contoh berikut. Jika diketahui 3 log 2 sama dengan A, tentukan nilai dari 2 log 3. Kita mulai ya. 3 log 2 sama dengan A. Bisa kita tulis log 2 per log 3 sama dengan A. Kemudian log 2-nya sama dengan A kali log 3. Kita bagi kedua ruas dengan log 2. Log 2 per log 2 sama dengan A kali log 3 per log 2. Hasilnya 1 sama dengan A kali log 3 per log 2. Kita pindah A-nya ke ruas kiri ya. 1 per A sama dengan log 3 per log 2. Ingat bukan minus A tapi per A ya, karena ini A kali. Kita lanjutkan ya. 1 per A sama dengan, kita tulis log 3 per log 2 itu sama dengan 2 log 3. Jadi jika ada 3 log 2 sama dengan A, maka 2 log 3 ini nilainya 1 per A. Contoh berikutnya. Diketahui 3 log 2 sama dengan A dan 2 log 5 sama dengan B. Tentukan nilai dari 3 log 50. Kita mulai ya. 3 log 50 itu bisa kita tulis sama dengan 3 log 2 kali 25. Mengapa kita pilih 2 kali 25? Karena pada soal yang diketahui itu ada angka 2 dan angka 5. Kita cari bilangan-bilangan yang berhubungan dengan 2 dan 5. Kita lanjut ya. Sama dengan 3 log 2 ditambah 3 log 25. Ingat kembali sifat yang awal-awal tadi. Lanjut sama dengan 3 log 2 itu A, kemudian ditambah log 25 per log 3. Kita akan ubah ya. Kita taruh basisnya angka 2, karena yang diketahui adalah 3 log 2, 2 log 5. Jadi yang berkaitan dengan angka-angka itu.
Kita lanjut, sama dengan A ditambah 2 loh 5 pangkat 2 per 1 per A. Sama dengan A ditambah 2 kali 2 loh 5 per 1 per A. Lanjut, sama dengan A ditambah 2 kali B per 1 per A. Sama dengan A ditambah 2B kali A per 1. Ingat ya, pembagian pecahan artinya dikali pecahan tapi dibalik. Lanjut, sama dengan A ditambah 2AB. Boleh kita tulis sama dengan A dalam kurung 1 ditambah 2B. Sifat logaritma berikutnya, jika ada A loh B kali B loh C, ini sama dengan A loh C. Dengan A-nya tidak boleh sama dengan 1, B-nya tidak boleh sama dengan 1, dan A, B, C-nya lebih besar dari 0. Sebagai contoh, hitunglah nilai dari 4 loh 7 kali 7 loh 3 kali 3 loh 8. Kita lihat cara menyelesaikannya. 4 loh 7 kali 7 loh 3 kali 3 loh 8. Kita kerjakan dulu dua bagian yang pertama, yaitu 4 loh 7 kali 7 loh 3. Ini hasilnya adalah 4 loh 3. Masih dikalikan 3 loh 8. Lanjut, sama dengan 4 loh 8. Sampai di sini, ini masih bisa dilanjutkan lagi. Kita lihat ya caranya. Sama dengan 2 pangkat 2 loh 2 pangkat 3. Sama dengan 3 per 2 kali 2 loh 2. Sama dengan 3 per 2 kali 1. Ingat ya, 2 loh 2 itu sama dengan 1. Hasil akhirnya sama dengan 3 per 2. Kita lihat contoh berikutnya. Hitunglah nilai dari 5 loh 9 kali 4 loh 25 kali 3 loh 16. Kalau diperhatikan sekilas, ini angka-angkanya tidak ada hubungannya satu sama lain. Ada 5, 9, 4, 25, 3, 16. Tapi kita akan kerjakan langkah demi langkah, kita akan sampai pada penyelesaian yang paling sederhana. Kita mulai ya. 5 loh 9 kali 4 loh 25 kali 3 loh 16 bisa kita tulis sama dengan 5 loh 3 pangkat 2 kali 4 loh 5 pangkat 2 kali 3 loh 4 pangkat 2. Lanjutkan sama dengan 2 kali 5 loh 3 masih dikali 2 kali 4 loh 5 masih dikali 2 kali 3 loh 4. Sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 5 loh 3 kali 4 loh 5 kali 3 loh 4. Sekarang kita tukar susunan dari logaritmanya. Kemudian kita hitung 2 kali 2 kali 2. Sama dengan ya, 8 kali 5 loh 3 kali 3 loh 4 kali 4 loh 5. Sama dengan 8 kali 5 loh 5. 5 loh 5 adalah 1. Jadi hasilnya sama dengan 8. Sifat logaritma berikutnya, perpangkatan dengan logaritmanya. Jika ada B pangkat B loh X, maka hasilnya sama dengan X. Dengan B-nya lebih besar dari 0, B tidak boleh sama dengan 1, dan X-nya juga lebih besar dari 0. Sebagai contoh, hitunglah A 2 pangkat 2 loh 3, B 3 pangkat 9 loh 25. Kita lihat bagian A terlebih dahulu. 2 pangkat 2 loh 3. Tadi kita punya sifat B pangkat B loh X. Ini sama dengan X. Kita lihat di sini B-nya adalah 2.
Jadi 2 pangkat 2 loh 3 ini sama dengan 3. Kemudian bagian B, 3 pangkat 9 loh 25. Ini kalian perhatikan 3 pangkat 9 loh ya. Jadi ini belum sama. Jadi kita akan mengubah nanti menjadi 3 pangkat 3 loh berapa yang hasilnya 9 loh 25. Kita lihat langkah-langkahnya ya. Sama dengan 3 pangkat 2 loh 5 pangkat 2. Ini sama dengan 3 pangkat 2/2 kali 3 loh 5. Sama dengan 3 pangkat 1 ya, 2/2. Jadi tinggal 3 pangkat 3 loh 5. Ini sudah 3 pangkat 3 loh. Jadi hasil akhirnya sama dengan 5. Sampai di sini pembahasan kita mengenai pengenalan tentang logaritma. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa klik like-nya ya. Bagi yang masih ada usul atau saran, silakan tulis di kolom komentar agar channel ini sungguh bermanfaat. Saatnya kuis ya. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan X loh. Akar 3 loh 81 sama dengan 3. Petunjuknya, cari dulu nilai dari akar 3 loh 81. Dengan mengingat juga, akar 3 ini bisa ditulis sama dengan 3 pangkat setengah. Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Sampai di sini pembahasan kita kali ini. Jika kalian suka video ini, silakan di like. Jika ada masukan, tuliskan di kolom komentar. Oke, berbanyak latihan, jangan mudah menyerah dan